Assalamualaikum. Salam. Ya. Perkenalkan nama saya Ratu, asli Sukabumi ya. Status aku single mom, anak 2, cucu 3. Usia aku 45 tahun. Iya. Oh, udah punya cucu. Aku anak 2, cucu 3. Usia aku 45 tahun. Oke. Masih kelihatan nggak punya cucu. Permas Pak. Bang Permas. Karena mungkin Gimana? gini. Tapi gue udah punya Kak. Gimana sih? Aku nanya ya sama kalian. Gimana kalian itu cara meyakinkan Yasmin. seseorang yang Tinggi, sudah Bang. trauma, gitu. Sudah trauma. Bahkan dia itu sudah kayak tidak percaya lagi Salam. yang namanya laki-laki. Kakak ini di ini ya, di masa-masa ini ketika mulai perasaan aku nggak percaya sama laki-laki, itu kakak pernah berkomunikasi dengan seorang laki-laki? Pernah gitu. Jadi gini ya, aku cerita tentang masa lalu aku gitu ya. 2018 suami aku meninggal. Begitu 2019 aku menutup diri. Ya, dari 2019 itu aku menutup diri dan akhirnya aku ketemu sama mantan aku yang mantan dulu tuh, biasanya mantan waktu kita cinta-cinta persamaan. Tapi sayangnya dia itu suami orang. Tapi dari awal pertama kita ketemu dia tuh sudah mengakui kalau emang dia itu sudah beristri dan sudah punya anak yang gede-gede gitu. Aku jalani karena apa? Sebenarnya dia itu hanya untuk melindungi aku, gitu. Hanya untuk melindungi aku istilahnya. Aku sampai biaya hidup apa-apa. Nah, suami orang itu yang nanggung. 1 tahun berjalan, ketahuan lah sama istrinya, masih aman-aman aja. Cuman ketika anak dia itu campur dan mengancam-ancam aku, dan akulah yang memilih mundur. Udah gitu, aku ketemu lagi lah yang namanya berondong. Yang namanya berondong tuh aku 3 tahun aku pacaran ya, 3 tahun aku pacaran, sampai itu 1 tahun itu aku ngumpet-ngumpet dari keluarga ya, ngumpet dari keluarga karena tidak direstui keluarga dengan perbedaan status, dan si berondong itu dia belum ada kerjaan tetap. Akhirnya di situ aku karena biar setara gitu dan diterima sama keluarga aku. Nah, sebelum itu dari tidak punya kerjaan, aku modalin dia itu waktu itu ada satu bank yang membutuhkan satpam. Akhirnya aku sekolahin dia ke pelatihan satpam dan akhirnya dia itu diterima gitu ya, karena aku ada channel di sebuah bank. Kita tuh, nah akhirnya diterimalah di cowok itu karena kita tuh perbedaan beda 10 tahun ya. Karena dia udah dapat pekerjaan tetap. Kan anakku bilang siapapun laki-laki itu, yang penting laki-laki itu punya pekerjaan tetap gitu ya. Itu mungkin biasanya itu laki-laki itu kan kalau dia asalnya nggak pegang uang, ini dia pegang uang, istilahnya kacang lupa kulitnya. Tapi di situ ya udahlah biarin, dia selingkuh lah sama aku. Nah,
Tapi di situ aku pun ya udahlah nggak apa-apa gitu, karena aku lebih ke sadar diri atas kualitas dan kapasitas diri aku. Atau kapasitas diri aku. Tapi kalau masa sama keluarganya sampai sekarang kita masih baik-baik. Di situ aku masih istilahnya Salam Kanu. aku masih kayak gue percaya masih percaya di sama satu cowok. Udah gitu aku ketemu lagi nih istilahnya sama Duda, anak satu lama juga 1 tahun. Nah, dia akhir-akhirnya gue diselingkuhin juga. Disitulah mulai aku tuh rasa, oh yaudah, gue ini sekarang di fase sudah nggak percaya lagi yang namanya laki-laki selain anak laki-laki gue. Gitu kata Hos. Salam kasih. Kayaknya yang cocok Bang Herdi ngasih ini deh, saran dulu deh. Aku lebih jauh lebih muda. tingkatan lebih dekat dulu. Baru yang paling muda. Kan kalau yang namanya usia itu bukan satu patokan ya untuk misalnya nasihati yang lebih dewasa gitu. Kadang-kadang yang lebih usianya muda juga dia lebih dewasa gitu. Kadang-kadang gini ya. Kita tuh nggak ngerti tujuan deket sama seseorang tuh apa. Kamu deket sama seseorang tujuannya apa sekarang? Pertama, butuh sandaran. Kedua, butuh ewong-ewongan. Ketiga, butuh dimanja-manja. Alhamdulillah, keempat, baik. butuh dinafkahi. Kelima adalah bahagia dunia akhirat. Enggak. Deket sama seseorang, teman-teman mungkin yang di bawah juga ya. Ini pertanyaan, kalian deket sama seseorang tuh tujuannya apa? Pasti jawabannya menikah, pacaran, iya kan? Atau apa nih? Aku tanya nih, tujuan kalian deket sama seseorang tuh apa sih gitu? Coba jawab. Coba jawab. Teman-teman yang di bawah juga bisa ikut jawab. Tujuan kalian deket sama seseorang tuh apa? Apa coba? Coba Kak Ratu apa jawabannya? Tujuanmu deket sama seseorang tuh apa, Kak? Cari kenyamanan. Kalau butuhnya cuma ewang doang gimana? Ya itu jawaban masing-masing. Kak Ratu jawabannya apa ya, Kak Ratu? Aku pengen tahu dari kamu deh. Kamu tujuan deket sama seseorang sebanyak itu? Kalau aku sih benar kata yang di typing tadi. Aku hanya butuh istilahnya kayak aku teman curhat gitu. Bukan aku bukan tipikal ke perempuan yang materialistis gitu ya. Aku tipikal perempuan yang realistis gitu. Jadi aku yang dibutuhkan laki-laki itu hanyalah istilahnya kasih sayang dan kenyamanan. Gitu ya. Tapi kadang-kadang laki-laki itu kayaknya gua udah bener-bener sayang, udah ngasih balik effort ke dia. Sebenarnya gini ya, Kakak Host, aku tuh dari laki-laki itu bukan seberapa misalnya finansial yang dia berikan, karena aku untuk finansial tuh aku cukup lah. Yang aku mohon itu dari laki-laki itu seperti gini. Ketika aku sakit tuh dia tuh jangan asal mengatakan sayang kamu udah makan belum gitu ya. Nah, aku tuh hanya ingin di begini ketika sayang kamu udah makan belum, kiriminlah gue ini semangkok bubur. Rani, terima kasih. Nah, jadi yang aku butuhkan itu effort, tingkah dan perilaku, bukan cuman ucapannya doang. Lah, ini gini, teman-teman gini ya. Coba kita ambil dari sudut pandang lain. Kita dekat sama seseorang, itu bukankah kita pengen mendalami karakternya? Bukankah kita pengen tahu karakternya tuh bagaimana? Oke, untuk masalah nanti pacaran, terus ke jenjang yang lebih serius, terus pada akhirnya menikah, itu tuh hanya sebuah perjalanan. Sebenarnya yang tujuan kita dekat sama seorang itu kan mendalami karakternya, cocok atau enggak, ya kan? Terus kira-kira ini kita satu visi misi enggak?
Terus kira-kira kalau kita hidup bareng nanti bagaimana? Itu kan sebenarnya lebih ke situ. Kita dekat sama seseorang kan kita mempelajari hal itu. Gitu loh. Kita dekat sama seseorang, mendekati seseorang kan kita tahu pengen karakternya itu lebih dalam. Lah kalau misalnya kita suatu saat berpisah dengan hal apapun itu, ya anggap aja gitu nggak cocok. Jadi trauma itu nggak usah ada. Ngapain trauma? Ketika kita nanti suatu saat mendapatkan seseorang yang cocok dan pada akhirnya kita berkomitmen nikah, nah itu anggap aja sebuah perjalanan. Yang kemarin itu pengalaman perjalanan pelajaran yang pada akhirnya kita sampai di titik itu. Jadi kadang-kadang orang salah persepsi. Makanya sampai sekarang aku juga kekeh dengan omonganku ini. Dalam artian gue dekat sama seseorang, mendekati seseorang atau seseorang mendekati gue. Ya karena untuk mendalami karakternya, untuk tujuan menikah, pacaran itu nanti gitu loh. Ya kalau nggak cocok ngapain dipaksakan untuk menikah? Bener. Boleh join nanti gantian ya. Soalnya di rumah naiknya satu-satu teman-teman. Karena kita terlalu berekspektasi di depan. Ya, karena kan misalnya kalau aku nih ada dikasih jodoh lagi, sebuah pernikahan itu bukanlah eksperimen hidup ya. Sebuah pernikahan itu adalah tujuan hidup. Ya. Kan kalau yang namanya materi itu bisa dicari, yang namanya fisik bisa diubah, bahkan jabatan pun bisa diberikan ya kalau zaman sekarang. Cuman yang aku butuhkan itu dari seorang laki-laki itu adalah ketulusan hatinya. Ini bahkan aku tuh jadi aku pingin untuk aku pingin itu lebih mencari laki-laki itu laki-laki yang berkualitas. Nah, karena gini Kakak Host, menurut aku laki-laki yang berkualitas itu, karena menurut aku gini nih, laki-laki yang berkualitas itu bukanlah seberapa dia good lookingnya, seberapa dia good rekeningnya, tapi laki-laki yang berkualitas itu menurut aku seberapa dia bisa menjaga pasangannya, seberapa dia bisa menjaga komitmennya, dan seberapa dia bisa menjaga hati untuk pasangannya. Begitu Kakak Ho. Banyak banget ya tuntutannya ya. Ya gini, soalnya gini Kakak Ho, aku tipikal perempuan yang jadi aku Sagitarius ya, mungkin orang kalau yang suka baca-baca gitu ya. Jadi nih, aku tuh harus suka duluan. Nah, suka duluan. Jadi walaupun misalnya orang sejelek apapun, semiskin apapun, kalau gue yang suka, gue suka. Nah, dari situlah Kakak Host kesalahan terbesar aku. Ketika misalnya ada orang yang ngedekatin aku jauh misalnya dari saudaranya, aku tolak karena aku nggak suka, karena terus aku bukan tipikal perempuan yang selalu berekspektasi tinggi gitu ya. Tapi ketika aku suka duluan sama laki-laki itu, gue ujung-ujungnya dimanfaatin, ujung-ujungnya gue disebutin. Ada Ria, ada Rani, ada Ratu, semuanya Sagitarius, namanya sama, R. Jadi gini, kamu bilang kamu nggak pernah berekspektasi. Oke, mungkin iya di sisi yang kamu nggak butuh seseorang yang misalnya tajir, good looking, good rekening itu tadi yang kamu bilang itu tadi. Di satu sisi seperti itu, tapi di satu sisi timbul ketraumaan. Itu berarti kamu udah berekspektasi secara nggak sadarnya. Alam bawah sadarmu udah berbicara kamu berekspektasi untuk menikah, untuk mendapatkan seorang yang baik yang seperti kamu inginkan tadi. Itu kamu udah berekspektasi sebenarnya. Ketika orang nggak berekspektasi itu nggak mungkin ada trauma, kekecewaan tuh nggak ada, karena dia nggak ada keinginan apa-apa. Itu wajar. Aku nggak bilang itu gimana, tapi itu wajar. Namanya manusia berharap itu wajar. Cuman jangan sampai dilekatkan pada akhirnya yang kamu bilang tadi, trauma lah, hatiku mati rasa lah, aku menutup diri lah. Itu coba jadi gini Kakak Host, ekspektasi tertinggi aku itu hanya satu. Apa? Aku pingin dapatkan suami itu
seperti almarhum Jangan suami mimik, aku gitu ya. Lah itu. Aku pengen dapatkan satu kakak host. Aku tidak berekspektasi punya laki-laki itu yang ganteng, yang tampan, enggak gitu ya. Karena istilahnya kalau gua finansial nggak kurang lah. Yang gua butuhkan itu, ekspektasi gua itu adalah laki-laki, sesosok laki-laki yang tapi nggak mungkin ya ada gitu ya, ini yang sama gitu. Setidaknya karakternya lah, karakternya laki-laki itu kebetulan cowok-cowok yang kamu temuin tadi juga punya ekspektasi yang sama. Dia punya keinginan punya pasangan yang sama kayak masa lalunya. Kan nggak ketemu. Kamu berekspektasi kalau cowok-cowok yang kamu temuin tadi berharap sama kayak suamiku, mantan suamiku. Lah sementara cowok-cowok yang kamu temuin ini juga punya ekspektasi yang sama. Aku pengen punya cewek yang sama kayak masa laluku. Gimana mau ketemu? Karena sejatinya manusia itu tidak ada yang sama, gitu. Sejatinya manusia tidak ada yang sama. Kalau dia berekspektasi pingin sama seperti pasangannya, kenapa dia cerai? Nah, kenapa dia cerai kan? Kalau misalnya dia sama pasangan baru pingin seperti pasangan yang dulu. Nah, kalau aku kan beda. Aku kan beda, bukan cerai hidup. Aku cerai tinggal meninggal gitu. Ya, berarti selama pernikahan itu aku bisa mempertahankan pernikahan itu. Gitu ya. Jadi wajar dong gua berekspektasi pengen mempunyai laki itu sesosok almarhum. Nah, yang gua tanyakan ketika misalnya laki-laki itu berekspektasi pengen dapatkan perempuan seperti masa lalunya, kalau perceraiannya secara pisah. Loh, kenapa dia cerai sama yang dulu? Emang semua yang kamu dapatin itu duda? Emang yang semua kamu dapatin itu duda? Kenapa? Emang coba yang kamu enggak kan? Ya, yang kamu tadi yang kamu bilang kan ada duda. yang putus suami orang, ada yang duda dan ada yang single kan? Iya. Masa lalu itu belum tentu suami atau istri kan? Masa lalu itu bisa jadi pacar, bisa jadi, itu kan masa lalu ya. Kehidupannya bisa jadi harus mirip sama seperti ibunya. Dan ketika orang punya ekspektasi yang seperti itu, gue pengennya seperti masa laluku, misalnya kayak gitu. Salam. Lah itu kan ya perbandingan itu kan nggak logis. Dalam artian gini, orang itu beda-beda gitu loh. Nggak mungkin orang dengan karakter yang sama, gitu loh. Nggak mungkin orang hidup dengan karakter yang sama, itu nggak mungkin. Pasti beda. Karena kita tuh memang pada dasarnya memang beda-beda, diciptakan untuk berbeda. Ya buka lembaran baru, karena kalau kadang-kadang banyak cowok yang menilai aku tuh aku cewek friendly, cewek sasimo. Padahal aku di situ friendly, aku cuman sikap doang gitu ya kakak host. Bukan berarti aku friendly hati, karena aku apa? Aku kan bergerak di bidang olahraga. Nah, aku kan hobi aku olahraga. Jadi ketika aku nge-gym, berarti Kakak punya di tempat tempat gym? nge-gym aku tuh kan mayoritas cowok gitu. Kadang-kadang tuh yang membuat laki-laki itu cemburu itu seperti itu, katanya kamu tuh friendly, banyak temen laki-laki. Loh, gua kan istilahnya hobi olahraga gua itu nge-gym. Otomatis yang gua temuin itu rata-rata itu di 75% itu kebanyakan cowok kan ya. Nah, ini yang masih deketin nih yang masih deketin ya, karena gua tuh yang deketin banyak gitu ya. Tapi ketika banyak yang deketin, kadang-kadang gue punya pikiran gini ya kakak host, apalagi yang berondong-berondong. Lu deketin gue karena nafsu apa karena materi gue? Jadi aku off-cam ya, aku berondong. Seperti itu. Lu jangan on-cam, lu jangan on-cam, ngapain lu on-cam? Emang usia lu berapa? Kita Usia lu berapa? kita masih berundung semua. Jadi
kayaknya nggak cocok. Enggak, karena kamu menjustis berondong tuh kayak gitu loh. Jadi kamu tuh gini loh Kak, kamu belum melakukan apa-apa, tapi kamu udah terbatasi, kamu udah terpagarin gitu. Kamu tuh kayak memagarin diri. Aku kan udah ngalamin. Kenapa aku bicara begitu? Kan aku udah bilang mengalami yang pertama sama suami orang, yang kedua sama berondong. Gitu. Jadi gua tuh berpikirannya negatif terus karena belajar dari pengalaman kemarin gitu. Emang kamu berapa, Wijaya? Aku, menurutmu berapa? Menurutmu berapa? Menurutmu dulu. 25. Kamu kan udah berpengalaman. 25 nggak tuh? Soalnya gini. Berondong sekarang tuh bongsor. Bentar, gua ambil minum dulu ya. Gua nyerocos terus. Bentar, gua mau minum dulu. Ini tuh tipe curhatan yang nggak perlu tanggapan sebenarnya. Dia mau curhat aja itu sebenarnya, ngomong aja sebenarnya. Sebelum dia balik, ntar gue kenal diri. Halo, aku nih Carter, aku berondong, kata temanku aku orangnya friendly, kata temanku aku orangnya asik, kata mantanku mainku enak. Iya. Kata mantanku. Gua kenapa bicara seperti itu gitu? Dengerin. Gue kenapa berbicara sama gitu? Gue belajar dari pengalaman gue kemarin, gitu ya. Yang terakhir banget itu sama berondong. Soalnya gini. Soalnya berondong sekarang tuh bongsor. Nah, gue mau tanyakan lagi sama kalian. Kenapa zaman sekarang tuh banyak berondong yang suka sama tante-tante? Jadi gini, nggak semua itu. Iya, ini dulu bentar ya. Jadi pikiranmu tuh udah terdoktrin nggak? Jadi berondong tuh seperti ini, terus yang duda seperti ini. Jadi itu tuh kayak kamu membatasi pikiranmu sendiri. Padahal kalau kamu amatin, banyak juga yang enggak gitu. Mungkin karena kamu terlalu fokus ke itu tadi. Kalau kamu udah terdoktrin itu tadi, jadi kamu fokusnya ke situ. Sebenarnya enggak, banyak di luar sana banyak yang nggak seperti kamu pikirkan gitu. Mungkin karena kamu terlalu fokus ke itu, makanya kamu menilainya seperti itu. Jadi kamu kayak menilai gitu loh. Setiap ini kamu nilai, setiap ada permasalahan ini kamu nilai personalnya bukan personalnya lagi. Ini udah general. Kamu menilainya sudah general. Semua kamu anggap seperti kamu. Terus gimana orang mau deket sama kamu misalnya? Jadi takut lah. Misalnya kita tertarik sama kamu nih, kita berondong-berondong tertarik sama kamu. Kamu udah ngomong gini di depan. Jadi kita jadi mikir-mikir. Waduh, dia seperti ini ya, kan gitu. Kalau kamu datang dengan manis, menyuguhkan segala sesuatu dengan manis, pasti aku semua akan enak nih mendekat nih. Oh, coba dulu deh gitu. Tapi kenapa nanya? Proses pendekatan tuh apa sih? Mendalami karakter. Ketika kita tahu karakter seseorang itu cocok dengan kita, atau begitu juga sebaliknya, pasti akan lanjut, iya nggak? Lanjut ke jenjang lebih serius, kan seperti itu. Aku gini. Dengar dulu. Mulai lagi. Dari tadi tuh gue udah memperkenalkan diri. Dengerin. Nih, kalian pasti lah. Gue termasuk Mama Bawel. Dari tadi gue udah memperkenalkan diri gitu. Sekarang nih, kalian belum memperkenalkan diri sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nick Carter. Biasa dipanggil Nick. Aku tinggal di Jakarta. Sekarang lagi di Medan. Umur aku 30-an. Kata mantanku mainku enak. Kata mantanku aku orangnya friendly. Dengerin dulu. Statusnya apa? Statusnya single. Apa? Sendiri. Oh, kamu single, tapi lecet pemakaian dikit kan? Kamu single, tapi kamu lecet pemakaian dikit kan? Ya udah, nggak usah panjang lebar deh Kak. Tidur aja samping aku sini. Tidur sini. ya harus lah. Jadi cowok tuh ya kamu ngaku aja ya. Kamu single tapi lecet pemakaian dikit. Tinggi badan berapa? Tinggi badan segala ditanya lagi, ya Allah, lucu sekali ya. Sebenarnya berat badan berapa? Tinggi aku 174.
Terus berat badan? Berat badan 66. 66. Nah, kalau udah nanya kayak begini, Oke. nomor rekening berapa? Kenapa? Kan tadi bilang dari finansial. Enggak, gini. Waduh, ses perkututnya ditanya sekalian gak tuh? Ses perkutut lo berapa nih? Perkutut naik terus. Oh iya. Ya aku nanya tuh kan ada yang vaping, suruh nanya. Kamu perutnya buncit nggak? Buncit sedikit. Nggak kuat aku tolong gitu. Oh, sedikit. Karena menurut gua gini nih. Laki-laki itu akan terlihat seksi ketika berperut buncit dibanding laki-laki berperut six-pack. Wah, Bang Herdi. Wah, berarti Herdi aku udah nggak masuk. buncit. Nggak masuk udah. Berarti nggak usah nanya-nanya aku. Nah, Iya kan, berarti nggak usah. Gue izin follow ya, Ya kita udah temenan kak. Kita tuh sebenarnya temenan. Cuman aku nggak tahu kamu. Ya, kita udah teman. Udah. Tapi aku nggak sadar kamu seaneh ini. Gitu loh. Udah, cuman dengerin, cuman temenannya sekedar di TikTok doang. Terus kamu mau temenan aku di hati kapan? Jadi. Udah. Kayaknya cuman buat doang ya yang talent naik ke sini dengan nyerocos gitu. Nah, Ujaya sekarang lu perkenalkan dirinya belum? Gua belum kenal lu. Iya, gue ini nama asli kak. Tinggal di Semarang. Apalagi karena nggak masuk kriteria ngapain gue jelas-jelasin gitu. Berat badan gitu. Status gue sendiri Iya. 189 95. 189 cm 95 kilo. Kamu yang 95. 95 kilo kan? Maksudnya kamu kira 95. 95 kilo berat itu berat gitu. badan. Percuma aku ngomong kayak gini karena udah nggak masuk kriteria. Udah, kamu katanya nggak suka proses spek buncit, ya udah berarti bukan gitu. Dengerin dulu. Kesan nanya gitu. Ujaya, lu kelahiran 95. Saya kelahiran 95. Beratnya 95 berat badanku 95. Tingginya 189. Ya gua kan suka, udah gua bilang. Gua kan suka. Kenapa gua tuh jadi gini, gua tuh cari pasangan itu yang tingginya itu minimal 170. Berat badan itu 70. Tahu nggak kalian tuh alasannya seperti apa? Lu tuh aneh. Tadi bilangnya lu nggak mau ngelihat seseorang dari itu, fisik mau ganteng, mau ini nggak good looking, good rekening gitu. Terus sekarang ngomongnya seperti ini. Ya, Aku pengen yang seperti kan gua nggak bilang tidak perlu tampan, tidak perlu mapan. Gua kan di situ nggak dibilangin fisik, tidak bilangin masalah fisik. Cuman kan gue bilangnya tidak perlu tampan, tidak perlu mapan. Nah, gue lebih ke tinggi dan berat badan. Walaupun misalnya laki itu hitam gitu, asal jangan sumbing aja ya. Iya, kalau yang sumbing gue nggak mau. Oke, kita bisa lanjut di belakang. Ya, nanti mungkin kamu tertarik sama perbuncit ya nikah aja gitu. Karena aku jelas-jelas six pack. ini jadi. Gue nanya sama kalian. Kalian kan single, tapi lecet pemakaian dikit. Apa sih? Kalian memilih fantasi apa fantasi? No. Jadi gini kak. Ya gue nanya gitu ya. Nih Enggak. viewers gimana viewers? Obrolannya dilanjut apa enggak? Udah keluar konteks soalnya. Tuh gantian tuh katanya. Banyak yang mau naik. Jadi Yaudah kasihan. Next time aja naik lagi. Kakak. Makasih ya. Aku udah di sini naik gitu. Sehat selalu ya kalian, panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Maaf jika ada kata-kata aku yang salah gitu ya. Maafin ya. Amin. Aku ada pantun buat kalian. Ya. Dengerin dulu. Aku ada pantun buat kalian. Aku buka dulu Mau ya. dengerin nggak?
Dengerin aku dengerin. Ikan hiu buah kedong-dong. Hai, I love you Brondong. Opo. Udah ya, assalamualaikum. Makasih udah mampir ya, sehat-sehat ya kak ya. Aku turunin ya, assalamualaikum. Salam.